Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah, tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa, dan gemar bersedekah. Namun, kenapa jasadnya akan dibakar oleh Rasulullah? Dosa apa yang dilakukannya sehingga akan dibakar? Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton videonya hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah Alqomah. Beliau hidup sebatang kara dengan ibundanya. Di masa itu beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi kedua orang tuanya. Namun ayah beliau sudah lama meninggalkan mereka, sedangkan hidup mereka tidak kaya dan juga tidak miskin. Mereka hanya hidup dengan berkecukupan. Masa demi masa dan waktu pun berlalu. Kehidupan Alqomah berubah setelah ia menikah dan semakin sibuk dengan urusan rumah tangganya sendiri. Sampai-sampai sekarang Alqomah kurang memperhatikan ibunya yang sudah tua renta itu. Sang ibu dengan sedikit terpaksa akhirnya pergi dan tinggal sendiri di sebuah rumah di desa yang tak jauh dari Alqomah. Meski sudah beberapa lama tinggal sendirian di rumah itu, tetap saja Alqomah tidak menjenguk dan belum juga memberi santunan kepada sang ibu yang sendiri. Hal tersebut membuat ibunya sangat kecewa dan sang ibu merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya itu yang kurang memperhatikan dirinya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun pun berlalu. Suatu hari diberitakan Alqomah sedang jatuh sakit parah. Semua keluarga menjenguknya, sampai-sampai rumah Alqomah dipenuhi oleh sanak keluarga yang menemaninya. Akan tetapi keberadaan sang ibu rupanya tak terlihat di rumah itu. Rupanya sang ibu belum datang menjenguk atau menemui Alqomah, sedangkan Alqomah sudah parah dan dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentalkinkan kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah. Namun yang terjadi, Alqomah tidak bisa mengikutinya. Hal itu kemudian diulang secara berkali-kali, tetapi tentu saja tidak bisa lagi. Keluarganya terus mencoba lagi untuk supaya menirukannya, tetapi tetap saja Alqomah belum juga dapat menirukannya. Justru malah mulut Alqomah tertutup. Ia membungkam 1000 bahasa dan yang terlihat hanya wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak. Wajahnya itu seakan-akan memberi pesan untuk meminta tolong. Melihat keadaan kondisi Alqomah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir di situ merasa keheranan, sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alqomah merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alqomah adalah seorang yang taat dan wara. Menurut mereka, Alqomah adalah teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda pun Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat, dan dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa sahabat yang diutus oleh Rasulullah adalah Ammar bin Yasir dan juga Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alqomah dan melihat kondisi Alqomah langsung secara dekat. Para sahabat Nabi itu yang disuruh Rasulullah ingin mencoba mentalkinkan kalimat tauhid kembali kepada Alqomah. Dan setibanya di rumah Alqomah, sahabat itu seketika juga mereka mencoba untuk mentalkinkan kalimat tauhid. Namun tetap saja seperti sebelumnya, Alqomah tidak mengikutinya, dan bahkan Alqomah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Sehingga para sahabat memutuskan untuk memanggil dan menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tak berapa lama kemudian, baginda Rasulullah hadir di hadapan Alqomah, yakni sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia itu. Dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, beliau mentakbirkan kalimat tauhid. Tetapi sayang, 1000 sayang, kembali lagi Alqomah radhiyallahu anhu justru menggelengkan kepalanya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau lalu terdiam, lalu bertanya kepada para sahabatnya. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah satu seorang sahabat pun menjawab, benar wahai Rasul, masih ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali kepada para sahabat, di mana ibunya? Istrinya yang menjawab, di sana, di dusun itu. Beliau tinggal sendirian di sana ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alqamah. Setelah tiba, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal tentang Alqamah tersebut. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah SAW, dan sang ibu walaupun sudah memaafkan Alqamah, namun di hatinya masih terbesit rasa kecewa terhadap putranya itu. Dengan berat hati sang ibu untuk memaafkan putranya yang pada waktu itu kondisinya masih dalam keadaan sakit dan sangat mengerikan. Setelah melihat keadaan tersebut, Rasulullah SAW lalu meminta para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu bakar dan beserta minyaknya. Sebagian dari sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buat apa kayu ini? Rasulullah SAW lalu menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Alqamah, sebab lebih baik kita membakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam. Mendengar keputusan Rasulullah SAW, sang ibu Alqamah merasa tidak tega bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini, biarlah aku maafkan segala kesalahannya itu dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Lalu ibu Alqamah berkata lagi, wahai Rasulullah, sebagai saksi juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir di saat ini bahwa saya telah ridho kepada anakku yakni Alqamah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, jenguklah Alqamah dan lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Mungkin ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya lantaran malu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Lalu bila pun berangkat, ternyata beliau mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun masuk dan berkata, wahai kalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat dan ridho setelah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang, dengan bibir yang tersenyum tersungging di bibir itu kalimat thayyibah la ilaha illallah, Alqamah radhiyallahu anhu akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Maka Rasulullah SAW melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Rasulullah SAW lalu bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya, karena ridho Allah tergantung pada ridho ibunya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahan ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana rebahanas menurut kalian tentang kisah di atas tadi? Dan apa yang bisa kita petik dari kejadian tersebut? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like and share-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.